Assalamualaikum sahabat MCTV Official. MCP kali ini berbeda loh dari biasanya. Kira-kira apa ya bedanya? Bener banget. MCP biasanya ditemani oleh Bunda Dwi. Kali ini akan ditemani oleh saya. Ada yang masih ingat MCP episode pertama? Bener banget. Kali ini akan ditemani oleh saya, Cahaya Syahdewi Kenada. Hanya di MCP, Podcast MCpedia. Everything is here. Mulai dari motivasi, inspirasi, edukasi, dan juga prestasi. Kira-kira kita bakal ngobrol apa ya hari ini? Dan siapa bintang tamunya? Penasaran? Boleh dong tulis di kolom komentar. Bintang tamu kita kali ini seorang YouTuber, seorang pendidik, seorang ibu, dan juga seorang penulis. Banyak banget kan kegiatannya? Kira-kira siapakah dia? Assalamualaikum Bunda Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kali ini Cahaya sedang bersama Bunda Nila Emasari. Apa kabar Bunda Nila? Alhamdulillah luar biasa. Cahaya apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Iya. Bunda lagi sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Nggak ada sih. Sibuk seperti rutinitas biasanya. Pagi ngajar kalian. Terus kalau siang karena Bunda Nila kan pulangnya sore terus itu, jadi mengisi kesibukan dengan hal lain. Di awal tadi, Cahaya udah katakan kepada penonton MCTV bahwa hari ini Cahaya akan berbincang-bincang dengan seorang YouTuber, seorang ibu, seorang pendidik, dan juga seorang penulis. Banyak banget ya kegiatan Bunda. Sebenarnya masih kurang satu sih itu. Apa itu? Seorang istri. Jadi jangan dilupakan ya itu ya. Seorang ibu nanti nggak ada seorang istri, ibu dari siapa gitu ya. Ya. Ya, benarnya nggak terlalu sibuk sih, karena mengisi waktu dengan sebaik-baiknya itu akan lebih bermanfaat daripada waktunya banyak yang kosong ngalir aja gitu. Kira-kira nih Bun, kalau boleh tahu, bagaimana cara Bunda membagi waktu untuk itu semua? Oke, jadi gini ya, karena sebelum Bunda ngajar, sebelum terjun ke YouTube, terus sebelum juga nulis, karena sebenarnya memang dulu memang sering nulis, tapi nulisnya itu nggak teragenda gitu ya. Jadi sebelumnya memang pernah nggak kerja sama sekali, dalam artian hanya menjadi ibu rumah tangga aja, dan di situ hanya ngurus suami, ngurus anak, dan ngurus keperluan rumah aja, dan di situ juga bisa dilihat perbedaannya, waktunya banyak kosong, terus tiba-tiba sekarang agendanya plek gitu. Misalnya banyak gini, ya Bun? Iya banyak sekali. Jadi misalnya gini, pagi itu harus sekolah, harus ngajar. Selesai sekolah nanti ditargetin, benar-benar ditargetin, dibuat jadwal jam 2 sampai jam sekian nanti harus apa, misalnya nulis kayak gitu. Selesai itu pulang sampai rumah, kalau belum selesai nulisnya dilanjutin, itu selesai itu dicukupin waktunya sampai jam sebelum maghrib ya. Jadi sebelum maghrib itu harus sudah selesai. Kerjaan apapun itu sudah selesai dari sebelum maghrib. Nah selesai itu sholat maghrib, malam baru fokus ke anak. Jadi intinya kita menempatkan waktu itu dengan semestinya. Gitu. Dari semua kegiatan Bunda itu Bun, mana yang kira-kira paling sulit untuk dilakukan? Sebenarnya nggak ada yang sulit ya nak ya, cuman kadang itu yang bikin terlihat sulit tuh kadang fisiknya. Tidak selalu fit, karena fisik juga butuh istirahat gitu. Kalau untuk pekerjaannya baik mengajar, baik menulis, kalau YouTube itu memang yang mengelola tuh sebenarnya bukan Bunda, tapi YouTube itu suami, pure sepenuhnya itu suami kayak gitu. Jadi Bunda cuma ngajar, nulis, sama ngurus anak, bimbing anak ya terutama gitu. By the way nih Bun, cerita dong Bun, gimana Bunda bisa berkecimpung ke dunia YouTube? Oke.
YouTube ya Allah, masya Allah. Sebenarnya nggak seapa ya, nggak seuah yang dibicarain ya. Tapi memang dari situ memang terlihat banget dulu apa namanya pertama waktu ngerintis. Sebenarnya permulaannya karena Bunda itu seneng banget nonton YouTube. Jadi hanya di sini nih Bunda blak-blakan ya. Jadi Bunda itu seneng banget lihat YouTube. Itu salah satunya yang seneng banget Bunda buka YouTube-nya itu channelnya Ria Ricis. Kenal kan? Iya. Itu Bunda seneng banget, apalagi di awal nikah dulu, Bunda seneng sering hampir tiap malam tuh buka itu. Jadi waktu itu suami nyeletuk kayak gini, kok buka YouTube terus sih kayak gitu. Emangnya ngapa? Emangnya kenapa? Kata Bunda kayak gitu kan. Ya jangan terus-terusan katanya. Tapi Bunda masih buka terus kayak gitu. Karena suami Bunda tuh orangnya nggak mau marah kan. Jadi suami Bunda juga akhirnya nyeletuk kayak gini. Nanti suatu saat kamu nggak lagi buka YouTube orang, tapi buka YouTube kita sendiri. Kayak gitu. Nah dari situ itu tuh sebenarnya cuman guyonan ya, Cahaya ya. Jadi cuman guyonan aja. Terus tuh waktu itu suami juga ada bisnis di bidang apa namanya ayam, ternak ayam sama bebek. Dari di situ suami tuh iseng proses ternaknya tuh direkam. Proses ternaknya tuh direkam dari cara pemberian pakan, terus tuh berapa harinya, terus tuh cara tempat makan itu buat sendiri semuanya itu direkam. Jadi dimasukinlah ke YouTube. Dan karena iseng-isengan itu, pertama kali mengupload video memang benar-benar video masih ori yang nggak ada edit-editan suara itu nggak, diupload ke YouTube dan ternyata view-nya banyak banget sampai puluhan ribu. Dari situ tuh muncul, gimana kalau kita benar-benar buka YouTube ya? Dan ternyata lupa waktu itu lupa password, jadi nggak bisa nerusin. Padahal view-nya udah banyak banget, udah puluhan ribu waktu itu. Jadi nggak bisa nerusin, akhirnya suami Bunda buat akun baru. Iya. Buat akun baru, tetapi ternyata nggak semudah akun yang lama, kayak gitu. Butuh waktu berapa lama itu Bun untuk ya seperti sekarang? Itu dari awal menikah, Bunda menikah tuh tahun 2017, sekarang 2021. Udah Gitu. hampir 4 tahun berarti ya. Ada nggak Bun hal terburuk atau tersedih atau Bunda pernah ngerasa capek nggak melakukan itu semua? Kalau Bunda nggak capek ya nak ya, karena apa ya, yang ngurus YouTube itu kan suami. Bunda tuh cuman fokus ke nulis buat kontennya aja. Jadi yang ngerasain ngerintis bener-bener, yang ngerasain capek, lelah, begadang setiap malam tuh suami. Bahkan suami tuh nggak pernah sih, bahkan sampai sekarang tuh tidurnya kalau malam cuman beberapa jam. Paling banter 3 jam. Untuk menggeluti, mendalamin itu analogi itu YouTube itu. Keren banget ya Bun. Gimana sih Bun supaya bisa jadi YouTuber atau penulis? Sebenarnya mau jadi apapun itu, yang penting intinya kita adalah tekun ya nak ya. Tekun. Mau jadi apapun itu tekun, dan mau jadi apapun itu, tanda kutip yang pastinya kita menuju kesuksesan itu banyak sekali rintangan, banyak sekali hujatan. Benar, hujatan tuh banyak. Hujatan itu nggak datang cuman dari netizen doang. Hujatan tuh bahkan datang dari orang-orang yang paling dekat. Orang-orang yang paling dekat yang harusnya mensupport itu justru menghujat kita. Itu udah biasa hal-hal kayak gitu. Jadi gini misalnya, Cahaya misalnya senang kalau Bunda sendiri tadi senang Ria Ricis kan. Kenapa Bunda senang Ria Ricis? Karena banyak sekali pelajaran di situ. Nilai positifnya banyak gitu. Jadi misalnya Cahaya senang misalnya K-pop apa-apa. Jadi senangnya itu jangan cuma dilihat K-pop tuh penampilan di depannya aja. Dilihat latar belakang yang memainkan K-pop tuh kayak mana, perjuangannya tuh kayak mana, kayak gitu. Nah, apa aja yang sudah dilewati orang-orang sukses itu apa saja. Dari situlah kita bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan motivasi. Oh ternyata sebagian besar orang-orang sukses itu tidak melulu langsung sukses, tapi mereka melewati banyak sekali rintangan. Banyak sekali artis-artis terkenal yang sekarang seperti Raffi Ahmad, Baim, mereka semua melewati fase-fase yang rumit kayak gitu ya. Butuh proses ya Bun. Iya, semuanya butuh proses, dan proses itu tuh
memang nggak gampang ya kalau orang melihat, oh sekarang sukses, oh sekarang bisa punya ini, bisa itu, punya itu. Sebenarnya jangan dilihat apa yang kita punya saat ini, tapi lihatlah bagaimana perjalanannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bunda Nila. Halo Bunda. Halo. Kayaknya seru banget dari tadi ngobrolin Iya. masalah per YouTubean dan juga apa? Penulisan tadi ya. Iya. Bunda Nila ini merupakan penulis yang sudah menghasilkan 7.000 lebih subscriber ya Bun. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong dari tadi kan ngobrol terus ya, seru banget ngobrolnya. Nah, sekarang Bunda Lucy ini sedang membawakan makanan untuk Cahaya dan juga Bunda Nila. Wah, Apa itu Bunda? Nih, bisa dilihat ini cantik ada banget ya. pancake durian dari Bau Durian Hijau ya. Ini kolaborasi sama Kedai Ikin ya. Nah, kalau dari baunya kayaknya enak banget. Udah tampilannya kecinder tadi cantik. Bun. Iya, tampilannya cantik. Cantik ya. Ada banget. warna kuning, hijau, di langitnya biru ya, nggak ada di biru ya. Ada kuning dan hijau. Nah, untuk perbedaan TV yang ada di rumah, kalau mau pesen ini bisa di Bau Durian Hijau ya. Ada di Instagramnya Bau Durian _hijau dan juga Facebooknya Bau Durian Hijau. Di WhatsAppnya 0853 80 72 kayak ini rasanya. Nah, kayaknya Cahaya sama Bunda Nila cobain dulu. Wah, iya Nanti dong. setelah makan Pasti. durian bisa ngobrol-ngobrol bareng. Pasti lebih semangat lagi Iya. nanti ngobrolnya. Boleh Cahaya ambil dulu. Dari tampilannya kayaknya enak banget nih. Dari tampilannya Bismillahirrahmanirrahim. banget ya. Dari Oke, baunya gimana? juga Bun. Cobain dulu dari baunya juga ya. Enak banget, banget pokoknya. Benar sekali. Di dalam itu kayaknya ada krim yang soft gitu ya. Creamy banget ya, Ini lembut ya. banget. Oke. Nah, kalau misalkan mau nambah lagi nih ada nih di depannya Cahaya. Ini kemasan satunya. Wah, bagus ya, bisa Iya. untuk kado ulang tahun ya. Ya, nanti kita kalian ya kan. Ulang tahun. Silahkan kembali ngobrol ya sambil bener. menikmati makanannya. Gimana, enak pastinya kan? Mantap. Enak banget, Creamy mantap. banget. Oke, Jangan jangan lupa lupa. dipesen. Order di Bau Durian Hijau. Oke. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Oke, sama-sama. Oke, silakan lanjutkan ya. Nah Bun, tadi kan Bunda udah cerita tuh tentang YouTube. Sekarang boleh dong saya tahu tentang penulis? Oke deh. Jadi menulis itu sebenarnya bukan hobi Bunda ya. Jadi Bunda tuh sebenarnya nggak hobi menulis, tapi Hobi Bunda apa? hobinya apa ya? Hobinya mas santai-santai. Nah, nonton YouTube ya hobi, nonton YouTube memang hobi banget. Jadi nulis itu nak diawali dari dulu. Sebenarnya Bunda tuh sering nulis karena sering nulis aja ya dulu zaman-zaman SD kelas 6, zaman SMP. Itu zaman dulu ada namanya buku diary. Sekarang masih ada nggak buku diary? Nggak ada ya. Itu dulu tuh ada buku diary, kemasannya tuh cantik banget kayak gitu. Jadi waktu itu Bunda nulis di situ. Itu pertama kali banget nulis di situ. Kenapa Bunda nulis? Karena background keluarga. Dalam artian gini, Bunda berasal dari keluarga yang tanda kutip bukan keluarga yang sempurna. Dalam arti banyak banget permasalahan dalam keluarga Bunda dulu. Jadi saat itu banyak banget permasalahan di keluarga Bunda, banyak saking banyaknya, terutama orang tua. Karena orang tua Bunda, bapak, ibu itu berpendidikan yang maksudnya apa ya, nggak setinggi kita saat ini. Terus tuh ilmu agama juga masih tergolong rendah. Jadi sering banget, hampir setiap hari waktu itu ribut kayak gitu. Jadi imbasnya ke anak.
Terus untuk nyari solusinya, maksudnya Bunda pengen cerita ke teman, tapi saat itu teman nggak ada karena faktor orang tua Bunda. Jadi Bunda dijauhi waktu itu, dijauhi teman memang. Jadi Bunda nggak ada teman. Jadi cara penyalurannya itu dengan menulis. Jadi Bunda luapin semua emosi Bunda dengan menulis. Bunda sedih, Bunda nulis. Bunda nangis, Bunda nulis. Bahkan saat itu pertama kali Bunda suka sama seseorang, Bunda nulis juga. Jadi dengan nulis itu Bunda meluapkan semua emosi Bunda. Setiap ada huru-hara di rumah, Bapak sama Ibu Bunda ada huru-hara di rumah, Bunda selalu nulis. Bunda curahkan dengan menulis. Iya, Bunda nyurahin semuanya dengan nulis. Marah, kesel, semuanya nulis. Misalnya Bunda kesel sama teman, pengen ngomong apa aja, nulis. Karena bagi Bunda, nulis tuh cuman Bunda aja yang tahu dan Bunda aja yang menikmati. Dan orang lain nggak perlu tahu. Bunda kesel sama orang, itu Bunda nggak ngomongin orang itu secara langsung, tapi Bunda nulis. Keselnya aku sama dia, kesel banget. Ngapa sih dia kayak gitu? Jadi Bunda tuh curhatnya dengan nulis. Lama-kelamaan nulis terus. Sampai terus itu berlanjut terus dari SMP, SMA bahkan sempat berkembang ya. Kalau tadinya saat SD, SMP tadi senang nulis curhatan, kalau SMA sampai kuliah Bunda senang nulis puisi. Jadi Bunda dulu sempat senang nulis puisi, sempat nulis senang pantun gitu. Puisi tentang apa itu? Banyak. Ada kalau sama kayak di kita kan. Kayak di kita kan banyak, ada kadang lomba puisi tentang pahlawan, nulis tentang pahlawan kayak gitu. Tapi kebanyakan sih puisi-puisi sekolah ya kayak gitu. Jadi dari Bunda ngerasain dengan menulis tuh bisa mengekspresikan apa yang Bunda rasain. Karena ketidaksempurnaan Bunda merasa kalau dulu tuh benar-benar nggak sempurna. Waktu ikut orang tua tuh banyak banget kekurangannya. Jadi sempat dulu tuh waktu zaman kecil ikut orang tua, ngomong gini sama Allah. Ya Allah, seumpamanya aku punya keluarga yang gini, punya orang tua yang gini, alangkah senangnya. Nah, dari menulis itu seolah-olah Bunda tuh bisa mewujudkan semuanya walaupun dalam bentuk tulisan kayak gitu. Jadi Bunda tuh senang berimajinasi. Hal-hal yang tidak bisa Bunda capai, Bunda imajinasi dan Bunda curahin ke dalam bentuk tulisan kayak gitu. Kita balik ke YouTube dikit nih Bun. Kalau boleh tahu apa nama channel YouTube-nya Bunda? Apa ya namanya? Apa ya? Namanya Sekelat Deku. Itu bahasa dari dusunnya suami. Artinya Bun? Sekelat Deku tuh artinya permen manis kalau nggak salah. Kenapa bisa memilih nama itu Bun? Nggak tahu. Jadi itu coba-coba tiba-tiba muncul aja. Sekelat deku apa artinya permen manis? Ya sudah itu aja kayak gitu. Jadi simple, nggak ada filosofi artinya ini enggak. Permen manis aja itu gitu. Keren banget ya Bunda. Semoga Cahaya sama teman-teman yang lain bisa dapat menginspirasi banyak orang seperti Bunda. Amin. Oh iya Bun, Cahaya ada pertanyaan lagi nih untuk Bunda. Tapi Bunda harus jawab dengan cepat ya. Oh harus cepet ya? Iya. Oke deh. Oke Bun. Pilih mengajar atau menulis? Mengajar atau menulis, pilih apa ya? Susah sih. Bisa sih mengajar, karena dengan mengajar juga bisa menulis. Menulis juga bisa ngajar. Mengajar sih. Kenapa? Ya itu tadi alasannya. Kalau kita sambil mengajar ya tetap dia bisa sambil menulis kayak gitu. Oke. Menulis atau nge-YouTube? Menulis dong, kalau YouTube kan memang udah dari awal bukan Bunda yang ngurusin gitu. YouTube atau mengajar? Ngajar dong, kan Bunda udah jelasin YouTube bukan Bunda yang itu. Oke deh Bun, artinya apapun pekerjaan kita, kalau kita jalaninya niatnya karena Allah, pasti akan nikmat-nikmat saja ya Bun. Iya benar itu. Oke Bun, terakhir nih Bun, ada nggak pesan-pesan buat seluruh penggemar MCTV di rumah? Intinya gini deh, apapun yang ingin kalian capai, apapun yang ingin kalian cita-citakan, tetap berakhlak. Jadi apapun kalian nanti jadi apapun, jadi profesi apapun, jika berakhlak
pasti itu di dalamnya pasti mengandung nilai-nilai yang baik, pasti itu. Walaupun beberapa persennya, walaupun sekecil apapun persentase itu pasti mengandung nilai-nilai baik gitu. Terus satu lagi, tetap berpikir positif. Karena sebanyak apapun faedah yang dimiliki seseorang, kalau kita berpikiran atau berpikir negatif sama seseorang itu, kita tidak akan bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang kita judge dengan negatif. Jadi tetap berpikir positif sama semua orang. Masya Allah, pesannya sangat luar biasa ya Bun. Bagi teman-teman yang mencari sekolah, Cahaya rekomendasikan ke SIT Mutiara Cendekia ya. Buruan daftar sekarang. Gak kerasa nih kita udah ngobrol banyak sama Bunda Nila. Iya. Semoga bisa jadi manfaat untuk sahabat POMCP semua ya. Amin. Oke, yang terakhir banget nih ya Bun. Oke, terakhir sekali ya. Iya. Tadi udah terakhir, ini yang terakhir sekali. Bunda kasih pesan dong untuk teman-teman Cahaya semua di rumah untuk bagaimana supaya kita bisa menggunakan sosial media itu dengan bijak. Oke, jadi seperti yang Bunda udah jelasin tadi ya, Bunda sendiri penggemar YouTube ya. Tapi seperti yang sudah Bunda jelasin tadi, jadi kita boleh menikmati karya orang lain, menikmati karya itu seperti YouTube itu kan karya ya. Kita boleh menikmati karyanya, tapi kita juga bukan harus lagi, wajib mengambil hal yang positif dari karya itu. Seperti Bunda tadi, Sukarya Ritis. Kenapa Sukarya Ritis? Karena dia di usianya yang sangat muda, dia sudah bisa menghajikan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, terus tuh dengan banyak sekali prestasinya, semangatnya, kerja kerasnya terutama itu tadi. Jadi kita harus bisa mengambil hal positif dari tontonan yang kita tonton. Kalau tontonan yang kita tonton itu tidak memiliki hal positif, lebih baik tinggalkan. Jangan buang-buang waktu hanya untuk menonton hal-hal yang bersifat negatif. Jauhi ya. Iya, jauhi. Baik, terima kasih Bunda Nila udah menyempatkan waktunya ngobrol sama Cahaya hari ini. Iya sayang, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk sahabat POMCP di rumah yang sudah menyaksikan Cahaya dan Bunda Nila. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. POMCP, Podcast MCpedia, Everything is Here.